Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul miliki ibadah yang benar. Ya. Kata ibadah yang benar, ibadah artinya banyak orang mengatakan bahwa ibadah itu ada di gereja. Itu tidak salah. Ya. Memang banyak orang bilang ibadah itu ke gereja, berdoa, memuji, menyembah, berikan persembahan, terus pulang. Itu ibadah, betul. Tetapi ada dua macam ibadah, saudara. Ibadah di gereja, di dalam gedung gereja bersama-sama saudara seiman. Dan juga ada ibadah di luar gereja. Ini yang sangat penting. Karena ibadah di dalam gereja hanyalah 2 jam dalam waktu seminggu. Tetapi ibadah di luar gereja itu 7 hari kali 24 jam. Kali ini mungkin 20 jam saat kita dari pagi sampai malam. Itu semuanya ibadah, saudara. Tetapi kita akan belajar bagaimana ibadah di dalam gereja dan ibadah di luar gereja. Hari ini kita belajar ya dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Roma 12 ayat 1 ini, sebelumnya ada perikop dengan judul persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah hidup kita, saudara. Ya, hidup kita sebagai persembahan yang benar. Kalau zaman dulu tidak. Persembahan adalah hewan yang sudah dimatikan. Jadi zaman Israel dulu orang kalau memberikan persembahan, pengorbanan untuk penghapusan dosa, pengampunan dosa. Mereka membawa domba, kambing, lembu, sapi. Dan disembelih sebagai korban bakaran, saudara. Tetapi sekarang setelah Yesus menjadi korban, persembahan, pengampunan dosa. Yesus mati di kayu salib. Yang kita peringati tadi barusan. Setelah itu saudara, kita tidak perlu lagi mempersembahkan binatang, kambing, lembu, sapi untuk penebusan dosa. Cukup dengan kita menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kita hidup di dalam Kristus dan tidak hidup di dalam dosa. Itu adalah persembahan kita yang hidup, saudara. Tujuan Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah apa, saudara? Supaya bangsa Israel bisa beribadah kepada Tuhan di 3 hari perjalanan dari tanah Mesir. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Maka bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir penindasan melalui Musa. Demikian pula, saudara, apa tujuan Yesus mati bagi kita? Supaya kita diselamatkan dari penindasan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan saudara, supaya kita beribadah kepada Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan. Dan tidak perlu membawa kambing domba seperti dulu, saudara. Tapi cukup percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, saudara. Kata Paulus untuk jemaat di Roma. Ya. Maka Yesus mau mati bagi kita, saudara. Dan kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka setiap awal bulan kita selalu memperingati kematian Yesus dengan menerima tubuh dan darah Yesus melalui anggur dan roti yang kita barusan makan, saudara ya. Saudara, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari ya, kita akan bahas 2 poin, yaitu beribadah dengan benar di gereja dan beribadah dengan benar melalui cara hidup kita sehari-hari. Ibadah di dalam gedung gereja itu penting sekali, saudara, untuk saling menguatkan. Tetapi sudahkah kita beribadah di gereja dengan benar? Banyak orang beribadah di gereja tidak serius, ya, tidak disiplin. Bahkan mereka memiliki motivasi yang salah di dalam gereja. Mencari keuntungan pribadi. Dan Yesus sangat tidak senang. Yesus sangat marah bila ada
orang-orang beribadah padanya di gereja dengan memiliki motivasi yang salah. Mari kita baca Injil Matius 21 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang padanya dalam bait Allah itu. Dan mereka disembuhkannya. Saudara, bukankah hal seperti ini masih terjadi dalam gereja-gereja Tuhan? Zaman dulu Yesus ke bait Allah, masuk ke pelataranya, banyak penjual merpati, penukar uang, banyak orang berdagang. Yesus sangat marah. Dia membalikkan meja-meja penukar uang. Dan dia sangat marah. Dia katakan, ini rumah doa, bukan rumah sarang penyamun. Bukan tempat berdagang, bukan tempat untuk mencari keuntungan, tapi tempat untuk beribadah pada Tuhan. Saudara, bukankah zaman sekarang masih ada? Di gereja orang tujuannya apa? Apakah sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan? Saudara, kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus kayu salib. Yesus mati bagi kita. Bahkan supaya kita diselamatkan, tidak binasa, dapat itu yang kekal. Tapi apa timbal baliknya? Kita tidak pernah bersyukur dan terima kasih Tuhan. Dengan beribadah yang benar. Ibadah pun masih mencari motivasi-motivasi yang salah. Di gereja, harusnya setiap minggu beribadah di gereja. Kita harus mempersiapkan diri. Berdoa dulu di rumah. Untuk mempersiapkan diri kita. Persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau zaman dulu ada kambing, domba, lembu. Zaman sekarang mungkin tidak demikian. Mungkin berupa persembahan uang, dana. Yang akan digunakan untuk operasional gereja. Mungkin pengerja juga persiapkan diri. Aku akan menjadi usher, kolektan. Menjadi pendoa syafaat. Menjadi pendoa pengumuman atau pembawa pengumuman, doa persembahan atau sebagai apapun multimedia, pemusik. Persiapkanlah diri saudara dengan berdoa pada Tuhan dan datang lebih awal. Persiapkan diri saudara dalam pelayanan. Itu yang benar. Jemaat juga demikian. Sebagai jemaat kita harus datang lebih awal. Berdoa dulu di gereja. Mendoakan ibadah, mendoakan cuaca, mendoakan pembicara, mendoakan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam ibadah ini, saudara. Tetapi kita lebih sering sebelum ke gereja, kita persiapkan barang-barang dagangan kita, saudara. Kita membawa makanan, pakaian untuk dijual, mungkin presentasi multi level, asuransi, apapun yang bisa kita jual di gereja, kita persiapkan. Akhirnya saudara, kita ke gereja, pikiran kita tidak kepada firman, tidak kepada memuji Tuhan yang benar. Pikiran kita melihat kanan kiri, siapa yang akan saya prospek hari ini? Siapa akan saya tawari dagangan saya hari ini, saudara? Saudara, ini benar-benar tidak berkenan di hati Tuhan. Kita sebagai jemaat ibadah yang benar, yang tulus untuk bersyukur pada Tuhan, memuji, menyembah, bahkan membawa persembahan yang terbaik karena kita sudah tebus, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak jemaat juga yang ibadahnya bolong-bolong, yang sering bolos. Hari ini ibadah, besok tidak ibadah. Sekali ibadah 3 kali bolos. Bahkan ada yang ibadah hanya Natal saja. Di saat gereja ada door prize, gereja ada makanan, gereja ada souvenir. Banyak saudara, zaman sekarang ibadah tidak benar. Ibadah sering terlambat, saudara. Kalau terlambat 1 kali, 2 kali, mungkin 5 kali oke lah. Mungkin banyak masalah, hujan, becek, atau mungkin ada kendala-kendala. Tetapi kalau setiap ibadah itu terlambat 30 menit, 20 menit, saudara, itu menjadi karakter saudara. Dan saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara kalau ketemu pacar saudara, janji jam 7. Saya percaya jam 5 saudara sudah di depan kaca. Bercermin, pakai pakaian yang terbaik. Ya, pakai sisiran rambut yang terbaik. Supaya pacar saudara senang.
Saudara jam 7 janjian, jam 6 udah sampai, ya kan? Dan saudara nggak mau cepat-cepat pulang. Masih ngobrol, jam 9 suruh pulang nggak mau, ya kan? Kenapa? Saudara mencintai pacar saudara. Tetapi di gereja, kita bisa nggak betah, saudara. Aneh kita, saudara. Kita nggak betah di gereja, nggak tahan lama di gereja. Bahkan di gereja pun kita gunakan untuk ngobrol, tiduran, main HP, kaki diangkat kayak warung kopi. Aduh, saudara benar-benar tidak menghargai Tuhan. Saya katakan dengan tegas, dengan keras, sampai gembala gereja AOC ini, jemaat AOC harus sungguh-sungguh beribadah Tuhan. Datang lebih awal, jangan terlambat, jangan tidur di gereja. Saya sering, saudara, begitu saya naik ke mimbar, mau sampaikan firman Tuhan, ada beberapa jemaat yang selalu menguap, ya, ngantuk terus, saudara, bawaannya ngantuk terus. Ya mungkin dia kurang tidur, tapi anehnya begitu ibadah selesai, seger kembali, saudara. Apakah itu ibadah? Saudara, zaman-zaman sekarang kita sangat perlu Tuhan. Kita sudah diselamatkan, mari kita ibadah di gereja dengan benar. Ya, jangan aneh-aneh, saudara. Bahkan kita ke gereja, kita mencari siapa yang bisa saya minta utang. Siapa yang bisa menolong saya. Siapa yang bisa kasih uang saya. Banyak, saudara. Di mana-mana. Di gereja-gereja mana sering terjadi demikian. Bahkan di gereja tujuannya untuk mencari utangan, mencari pertolongan, mencari diakonia. Bahkan ketemu gembalanya. Pak, saya susah. Semua orang juga susah. Pak, saya butuh uang. Semua orang butuh uang. Pak, saya butuh makan anak saya, sekolah anak saya, kontrakan rumah saya. Semua juga butuh, saudara. Saya sebagai gembala tidak bisa menolong saudara dalam hal demikian. Saya akan menolong saudara memberikan jalan yang benar. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Mari berdoa sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan tolong kita. Maka kalau ada jemaat berkata, Pak, bagaimana saat untuk beribadah di sini? Bisa ngisi KKJ gak? Tidak ada KKJ. Gereja ini tidak ada KKJ. Hari ini saudara ibadah di sini, saudara jemaat. Besok gak ibadah, saudara bukan jemaat. Kali kali ibadah lagi, saudara jemaat. Sebab gereja ada untuk kita beribadah. Saudara, saya rindu setiap jemaat GPI of Christ punya hati yang tulus dalam beribadah di gereja. Tidak punya motivasi KKJ lah, diakonia lah, ya kan? Mencari utangan lah, mencari pertolongan. Tidak. Tapi mencari Tuhan dengan segala kebenarannya. Maka apapun yang saudara butuhkan, Tuhan pasti menolong saudara. Konsep ibadah adalah memberi persembahan. Bukan mencari persembahan. Saya ulang sekali lagi dengan tegas. Di dalam beribadah pada Tuhan, kita harus mempersiapkan persembahan. Bukan uang saja, saudara. Sama bukan uang saja. Hati kita, pikiran kita, talenta kita, pelayanan kita. Dana juga salah satunya. Persembahan. Jadi persiapan terbaik. Beri terbaik Tuhan. Pujian yang terbaik. Menyembah Tuhan yang terbaik. Konsentrasi firman yang terbaik. Maka saya percaya Tuhan disukakan. Jangan sekali-sekali saudara punya motivasi ke gereja. Mencari keuntungan pribadi. Menjual dagangan saudara. Maka Yesus akan memporak-porandakan dagangan saudara. Tuhan tidak memberkati saudara. Dan saudara menjadikan rumah Tuhan rumah perampok. Rumah penyamun. Jangan kita jadi penyamun di rumah Tuhan. Tapi jadilah kita hamba-hamba umat Tuhan yang diberkati. Dengan macam syukur beribadah kepada Tuhan. 10 orang kusta disembuhkan. Hanya 1 orang yang mau datang kembali Tuhan menyembah. Dan orang itu dapat bonus keselamatan. Bonus secara keseluruhan hidupnya, saudara. Yang 9 orang hanya terima kesembuhan. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadilah 1 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Yang diselamatkan Tuhan. Dengan mengucap syukur. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saudara pasti akan diberkati Tuhan. Jangan mencari keuntungan di gereja. Tetapi mencari Tuhan. Maka keuntungan akan datang kepada saudara. Karena Matius 6 ayat 33 mengatakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara ingat. Cari Tuhan dulu. Ibadah dulu.
puji Tuhan dulu, menyembah Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya saudara, Tuhan beribadah saudara datang lebih awal di gereja, berdoa, mendoakan ibadah, cuaca, jemaat, pengerja, multimedia, pengkhotbah, pemusik, semua doakan. Maka saudara, Tuhan akan senang melihat hidup saudara. Daripada saudara datang terlambat, langsung ngobrol-ngobrol, main HP, chatting-chatting, kaki dinaikkan ke kursi, kayak warung kopi. Saudara sedang tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai ibadah. Maka saudara akan jauh dari berkat. Percaya saudara, saya alami. Maka saya tidak main-main lagi dan beribadah saudara. Saya tidak mau hanya saya yang diberkati Tuhan. Tapi saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, semuanya diberkati melalui ibadah di gereja dengan benar. Maka semua yang saudara perlukan, Tuhan tambahkan. Tidak usah cari-cari. Cari Tuhan dulu. Ibadah dulu dengan benar. Maka Tuhan terenyuh. Tuhan maskul. Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Maka saudara diberkati. Apapun yang saudara inginkan, Tuhan memberikannya. Saudara mau kutu keuangan yang baik, Tuhan berikan. Kontrakan Tuhan berikan. Uang anak sekolah Tuhan berikan. Hutang-hutang saudara Tuhan lunaskan. Apapun yang perlukan pemulihan keluarga, saudara dapatkan dari Tuhan. Bahkan tahun ini adalah tahun pemulihan dan promosi dari Tuhan. Bagaimana caranya? Cari Tuhan dulu. Ibadah dengan benar dulu. Dengan tulus dulu. Dengan sungguh-sungguh dulu. Membawa persembahyan terbaik. Saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang maha kasih. Yang adil, bahkan mengasihi kita. Dia Bapak kita saudara. Saya dorong semua jemaat GBI Heart of Christ ya, beribadah sungguh-sungguh ya. Setelah nanti ibadah di gedung ya, sekarang online karena ada masalah di Jakarta ini, korban Covid meningkat. Tetapi saatnya nanti ibadah di gereja, saya mendorong seperti Paulus berkata, I urge, artinya mendorong, memaksa atau memohon ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah di gereja jangan terlambat. Pertama, jangan bolos-bolos kalau tidak sangat perlu, tidak penting. Jangan sampai saudara ngobrol di gereja. Jangan main HP di gereja. Jangan bersikap yang aneh-aneh. Hormatilah hadirat Tuhan. Maka Tuhan kembali menghormati saudara sebagai anak-anaknya. Apapun yang saudara perlukan, khususnya di masa-masa COVID-19 ini, tenang saudara. Hidup saudara di tangan Tuhan yang kuat. Berkat dan kutuk dari Tuhan. Sudah mau berkat? Ibadah yang benar. Bangsa Israel ketika ibadah dengan benar, mempersembahkan yang terbaik, diberkati berlimpah-limpah. Tetapi ketika bangsa Israel menyembah Baal, Astoret, semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, saya mau jemaat HOC tahun 2021 menjadi jemaat atau umat yang dipulihkan Tuhan dan dipromosikan Tuhan melalui ibadah di gereja dengan benar. Nanti berikutnya saya akan sampaikan ibadah yang benar melalui cara hidup saudara. Ini juga lebih penting karena apa? Ibadah di gereja 2 jam, ibadah sesungguhnya adalah dari pagi sampai malam 7 hari dalam seminggu. Maka saudara akan sangat diberkati dan tahun ini saudara akan menerima pemulihan demi pemulihan. Masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, apapun saudara dipulihkan. Bahkan Tuhan siapkan promosi. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Bukan dari barat timur dengan tenaga kita, pandang kita. Tapi promosi jelas dari Tuhan. Dan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah banyak menambah. Mari saudara, saya dorong kita beribadah sungguh-sungguh. Dan demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya ketika kita beribadah sungguh-sungguh di dalam gereja, menghormati Tuhan, hadirat Tuhan, maka Tuhan akan siapkan pemulihan dan promosi. Amin.